Langkah pertama, kita cari IDX di web, kemudian kita masuk, cari daftar pasar, kita klik daftar saham, kemudian kita pilih sektor. Di sini kami pilih sektor transportasi dan logistik. Nah, berikut ini adalah perusahaan yang mencakup sektor transportasi dan logistik. Untuk langkah selanjutnya, kita ke perusahaan tercatat, klik laporan keuangan dan tahunan. Di situ ada search company, kita ambil contoh ASA, kita tulis ASA, kemudian tahunnya kita pilih 2004, periodenya kita ambil yang tahunan. Habis itu klik terapkan, scroll ke bawah. Nah, di sini ada informasi perusahaan. Nah, kita di sini hanya membutuhkan yang financial statement. Kita unduh, kita tunggu selesai unduh, kita buka filenya, kita scroll ke bawah, kita cari jumlah aset di perusahaan ini. Nah, di sini kita menemukan jumlah asetnya ini sekian. Kita copy paste CTRL-C, kemudian pindah ke Excel, kita masukkan di aset CTRL-V, kemudian kita kembali lagi ke dokumen tadi yang sudah kita download. Kita scroll ke bawah lagi, kita cari laporan laba rugi. Nah, di sini ada jumlah laba. Kita copy paste lagi, CTRL-C, kemudian pindah ke Excel, copy di laba, CTRL-V. Nah, di sini aset dan labanya sudah. Sekarang kita kembali ke IDX. Nah, kita kembali ke data pasar, klik bagian ringkasan saham. Nah, di sini kita tadi mencari contoh di perusahaan ASA. Kita ketik lagi perusahaan ASA. Nah, di sini ada saham tertinggi, terendah, dan penutupan. Nah, di sini kita ambil yang penutupan yang jumlahnya 700. Kita copy paste lagi, CTRL-C, kemudian pindah lagi ke Excel, kita taruh di harga saham, CTRL-V. Nah, rapikan dan lakukan hal yang sama sampai jumlah perusahaan yang akan kita analisis. Setelah semua terkumpul, kita akan menganalisis data. Langkah pertama, klik data, lalu klik data analis, scroll ke bawah, klik regression, terus kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan range data Y pada kotak input Y range. Dan untuk X1 dan X2, kita masukkan ke kolom input X. Lalu klik OK, lalu rapikan dari regresi tersebut. Pada bagian warna hijau, multiple R 0,7257110003 adalah koefisien korelasi. Nilai 0,7257 menunjukkan korelasi positif dan cukup kuat antara variabel-variabel. Selanjutnya, pada blok warna krem R-square 0,52666546 adalah koefisien determinasi. Nilai 0,5266 berarti sekitar 52,66% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh model regresi. Selanjutnya, pada bagian warna oranye, F
9,45735 9239 adalah nilai statistik F. Nilai F sebesar 9,46 menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel. Signifikan F 0,017333803 merupakan nilai p-value. Karena nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan secara statistik setidaknya satu variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya bisa kita lihat pada tabel berwarna biru ada koefisien. Koefisien sendiri menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang pertama pada intercept atau konstanta, nilai Y saat semua X sama dengan 0. Artinya jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai prediksi Y adalah sekitar 212,615,785,890. Pada X variabel 1 sendiri koefisiennya yaitu 0,122. Artinya jika X1 naik satu satuan, maka Y akan naik sekitar 0,122 dengan asumsi X2 tetap. Pada X variabel 2 koefisiennya min 693,503,630. Artinya jika X2 naik satu satuan, maka Y akan turun sekitar 693 juta dengan asumsi X1 tetap. Selanjutnya, standar error bisa kita lihat pada tabel berwarna kuning. Standar error merupakan seberapa presisi estimasi koefisiensi tersebut. Semakin kecil angkanya, artinya semakin presisi estimasinya. Misalnya dapat kita lihat pada X1 standar error hasilnya 0,0281861. Artinya koefisien 0,122 tergolong cukup presisi. Pada X2 standar error hasilnya 137652475,7, maka artinya koefisiensi X2 sangat tidak presisi karena errornya sangat besar dibandingkan koefisiennya sendiri. Kesimpulan singkatnya, yang pertama hanya X variabel 1 yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedua, X variabel 2 walaupun punya nilai koefisien yang besar, tidak signifikan karena errornya besar dan p-value tinggi. Untuk standar errornya sendiri, yang besar bisa mengindikasi masalah pada data, yaitu multikolinearitas, outlier, dan lain-lain.